Huzaifah maju sini. Siapa jorokin saya? Akhirnya ditugasin apa? Ditugasin nyebrangin Khandaq, cari informasi apa yang sedang dilakukan oleh pasukan Ahzab. Ya, pasukan Ahzab. Nanti kita kalau di situ ingat Pak. Ingat. Memang kadang-kadang harus dipancing. Baik. Huzaifah al-Yamani, beliau juga disebut dengan Shahibus Sir. Shahibus Sir itu adalah satu-satunya sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah. Ada banyak nih rahasia. Namun untuk rahasia-rahasia penting yang nyimpan itu adalah Huzaifah al-Yamani. Hari ini kita bermasalah Pak dengan masalah simpan rahasia, betul ya? Ini kita dapat info nih, ini rahasia ya. Rahasia. Terus besok nanti ketemu orang begini. Ingat ya, ini rahasia. Dan orang nanti ketiga, 4, 5, 6 besok pagi satu kampung tahu. Ini sering kita hari ini bermasalah dengan urusan rahasia. Padahal dalam Islam sendiri masalah rahasia ini bagian tidak terpisahkan dari keimanan seorang mukmin. Maka ketika ada orang yang menyampaikan suatu rahasia kepada kita, jaga betul. Jaga betul. Bukan untuk diumbar-umbar. Walaupun yang disampaikan ini dalam artian kalau dibongkar berbahaya, apalagi kalau berbahaya gitu ya. Maka ketika rahasia itu sudah sampai ke kita, maka semaksimal mungkin kita pegang. Begitulah Huzaifah al-Yamani, beliau menyimpan rahasia Nabi sampai akhir hayat beliau. Bahkan rahasia yang disimpan oleh Huzaifah ini sendiri di antara hal-hal yang penting sebenarnya. Tapi kata Nabi rahasia jangan disampaikan, dijaga betul sama beliau. Dan nanti kita akan lihat ada rahasia apa saja disampaikan oleh Nabi kepada Huzaifah al-Yamani. Dilihat dari latar belakang beliau adalah ayah beliau adalah asli orang Mekah dari Bani Abs. Kalau ayahnya dari segi ayah, beliau asli orang Mekah. Beliau pernah berhutang darah kepada kaumnya, maka dia kabur ke Madinah dan bersekutu dengan Bani Abdul Ashar. Jadi ada konflik sebelum Islam, ya. Akhirnya pindah ke Madinah dan di sana keluarga ayahnya ini bersekutu dengan Bani Ashar. Maka kaumnya menamakannya Al-Yaman karena dia bersekutu dengan Al-Yamaniyah. Nah ini hari ini kata-kata Yaman ini center ya Pak. Apa nih? Ngikut orang turunan Yaman. Kalau kita paham sejarah, pengen ketawain. Kenapa? Negara ini awal-awal yang banyak memperjuangkan siapa? Mana keluarga-keluarga Habari, keturunan Nabi yang memperjuangkan negara ini. Bukan hanya ya, tapi di antaranya mereka. Bahkan yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama sekali adalah Palestina. Yang mengakui kemerdekaan Indonesia ketika dunia masih diam. Palestina yang mengakui. Hari ini apa ngikut-ngikut ingin diketawain, mungkin pelajaran sejarah dulu kurang masuk atau gimana. Itulah kan, ketika kita paham sejarah
meremehkan orang, jangan sampai. Mudah-mudahan kita tidak lah ya. Baik. Kemudian Hudzaifah al-Yamani ini menikah dengan seorang wanita, yaitu Ar-Rabab binti Ka'ab al-Asy'ariyah. Beliau memiliki beberapa orang anak, yaitu nama anaknya dinamai nama beliau Hudzaifah. Kemudian ada Sa'ad yang laki-lakinya, itu ada Hudzaifah, ada Sa'ad, ada Safwan, ada Mudlij. Kemudian ini laki-laki, yang perempuannya ada Laila, kemudian ada Fatimah dan Ummu Salamah. Dan 6 ya, ada 6 anak beliau. Jadi 7 ya. Laki 4, perempuan 3. Kemudian Hudzaifah ini beliau sudah Islam dari kecil. Jadi karena orang tuanya sudah masuk Islam awal, maka dari kecil Hudzaifah sudah beragama Islam. Kemudian Hudzaifah bersama dengan ayahnya berangkat ke Mekah. Ini di awal-awal ketika Nabi baru mengutus beberapa orang ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Ayahnya langsung masuk Islam. Kemudian di awal-awal yang Bai'ah Aqabah 1 dengan 2, salah satu yang ikut dalam perjalanan ini adalah ayahnya. Ikut ke Mekah, kemudian berbaiat langsung tangan yadan biyadin, artinya baiat langsung dengan Rasulullah, bersentuhan langsung, berbaiat itu ya. Dan ketika bertemu dengan Rasul, kecintaan dan keagungan kepada Rasulullah mengalir dalam sanubari beliau. Ya, beliau memberinya pilihan antara hijrah dengan nusrah. Maka Hudzaifah memilih yang kedua dan dia pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi karena kan ayahnya tadi orang Mekah, ketika dia datang ke baiatan ini, Nabi kasih pilihan, kamu mau netap di sini, nanti kamu akan menjadi muhajirin, atau kamu mau jadi ansor, berarti balik lagi ke Madinah menyambut kedatangan muhajirin. Maka kata Hudzaifah, aku lebih memilih untuk menjadi ansor, yaitu para penolong, para muhajirin. Dia balik lagi ke Madinah, maka nanti ketika kaum muslimin dari Mekah hijrah ke Madinah, beliau ikut bagian dari yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Nabi ketika awal melihat Hudzaifah langsung melihat ada sesuatu yang spesial dari anak muda ini. Anak muda, anak muda, bukan anak yang sudah ikut pelatihan spionase atau enggak. Anak muda masih, anak belasan tahun. Ya. Kemudian hanya dengan satu kali pandangan maka Nabi langsung mengetahui sifat, bakat dan keistimewaannya. Ada yang begitu ya, lihat pertama ini anak bisa nih dikaderin nih. Tapi ada juga perasaan jangan deh. Maka Nabi melihat diri Hudzaifah ini, bakat beliau udah terlihat dari masih kecil. Di antara terlihat dari kecerdasan. Kalau kecerdasan dia dari mana? Ya, bisa dari yang kalau anak kecil bisa dilihat dari dia ngomong, dia menganalisa masalah. Kelihatan bahwa ini anak cerdas. Karena ada anak hari ini punya masalah, dia ngerti itu kalau itu masalah. Kemudian dia memiliki kecepatan dalam berpikir yang membuatnya mampu untuk menghadapi kondisi tersulit dan terberat. Ini daya tahan ya, ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi di luar zona nyaman, dia paham. Kadang ada anak hari ini Pak disuruh merantau, ketakutannya apa? Alasannya nggak bisa masak. Ada namanya
nggak berani ngerantau, nggak bisa masak. Ada juga nggak berani ngerantau jauh dari ayah atau jauh dari ibu. Wah, ini khawatir kita ke depan ini. Sedangkan Allah katakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'a. Takutlah engkau meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Kita lah yang harus berperan banyak melatih mereka di luar zona nyaman walaupun di tempat yang nyaman. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Wahsyawshin fa inna ni'am la tadu. Sering-sering tuh anakmu dibuat susah, diajarin susah. Bukan untuk menyiksa, tapi dibuat diskenariokan dia jadi susah. Karena nikmat atau kenyamanan yang dia dapat hari ini itu belum tentu akan dia dapatkan ketika orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian Nabi juga memposisikan Hudzaifah sesuai dengan kemampuan dalam artian bakat yang dimilikinya dalam hal kecerdasannya. Maka Nabi memposisikannya dia untuk menyimpan masalah-masalah besar yang sampai sahabat-sahabat dekat Nabi sendiri nggak tahu. Sayyidina Abu Bakar kurang apa beliau, Sayyidina Umar kurang apa. 4 khalifah khulafaur rasyidin ini kan orang-orang terdekat Rasul dari keluarga dan keluarga semua ini kan. 2 besan, 2 lagi menantu. Kan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar kan besan Nabi. Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali mertua Nabi. 2 pertama mertua Nabi, 2 yang kedua menantu Nabi. Orang sangat dekat dengan Nabi. Tapi untuk perkara masalah besar, Nabi malah nyimpennya ke Hudzaifah al-Yamani. Artinya ada keistimewaan luar biasa yang dimiliki oleh beliau. Dan di antara permasalahan kota Madinah yang terbesar di awal-awal Islam itu adalah orang munafik. Mereka itu selalu berusaha untuk ngomporin, terus berusaha untuk konspirasi, melakukan perlawanan. Pasukan ini udah berangkat ke Uhud 1000, pulang 300, sisa 700. Pulang dari perang apa tuh? Pas sampai di perjalanan jangan pegang air dulu. Mereka malah datang duluan, malah mainin di tabu, di wilayah tabu ya. Jangan ngambil air di situ. Kata Nabi, andai saja tuh gak dimainin tuh air sama orang munafik. Andai saja itu air gak dimainin tuh mata air itu, maka sungguh tabu itu hari ini ada lautan. Karena dimainin tabu masih juga ada banyak air tapi nggak sebesar kalau misalkan tidak dimainin duluan gitu airnya. Dipakai dulu, disentuh dulu. Karena Nabi udah pesan jangan ada yang megang itu air sampai saya datang. Orang munafik malah megangnya. Kemudian bukan hanya Nabi memberitahukan, maka rahasia yang terbesar yang dipegang oleh Hudzaifah itu adalah rahasia nama-nama orang munafik. Ada ratusan orang. Dan Nabi menugasi Hudzaifah bukan hanya menyimpan namanya saja untuk beliau kan, tapi Nabi menugasi Hudzaifah juga untuk mengawasi gerak-gerik mereka sampai nanti selesai perang selesai perang balik ke Madinah langsung ditunjuk. Ini munafik. Langsung suruh keluar. Disuruh berdiri satu-satu. Artinya dijauhi mereka. Walaupun masih di Madinah tapi jauhi. Tapi ada banyak nama lagi yang
Huzaifah, simpen namanya. Kalau masih ingat Pak, ketika balik dari perang, Nabi ngajak beberapa sahabat naik ke atas bukit. Itu kan ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali, Zubair bin Awam. Nah, Huzaifah ikut. Di situ Nabi ngasih tahu siapa saja nama-nama orang munafik. Selesai pulang dari perang itu Nabi ngasih tahu. Tapi Nabi meminta Huzaifah untuk menyimpan nama-nama tersebut, dan Huzaifah ditugasi untuk mengawasi mereka, mengawasi gerak-gerik mereka. Kalau ada yang mencurigakan, lapor. Jadi betul-betul kira-kira Pak, kalau ada satu orang yang nyimpen rahasia, pasti sungkan kita sama orang tersebut. Ini semua rahasia sahabat ada di dunia. Maka Sayyidina Umar, orang yang paling gelisah ketika disampaikan bahwa yang tahu rahasia semua orang munafik itu adalah Huzaifah, itu Sayyidina Umar langsung deketin. Nama saya disebut. Huzaifah nggak mau jadi nama saya disebut kan? Kata Huzaifah, karena mungkin udah berulang kali tanya, nggak disebut. Terus Huzaifah langsung bilang, sungguh ini yang pertama dan yang terakhir aku menyampaikan ini. Maksudnya kalau ada orang nggak nanya nama tapi pribadi gitu, kan untuk melepas bilangnya baroah gitu ya, baroah minazimah, biar terlepas dari segala tuduhan. Maka Sayyidina Umar, nama saya ada nggak? Dia nggak menjawab. Ya, nggak ada. Ini terakhir kamu tanya, habis itu mau sama yang lagi. Kata Huzaifah, karena betul-betul beliau menjaga amanah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, seorang laki-laki yang berilham, yang diberi ilham, cerdik dan bijaksana, meminta petunjuk dan dukungan kepada ayah. Sayyidina Umar juga setiap kali beliau ingin menuju gubernur, Pak. Sayyidina Umar pada masa beliau kan ketat betul dalam pemilihan pejabat-pejabat, itu diseleksi dengan sangat ketat sekali. Maka beliau sering meminta isyarat kepada Huzaifah, tapi Huzaifah nggak nanggepin, maksudnya nggak mau jawab. Sampai satu masa beliau tanya gitu, ya wahai Huzaifah, apakah ada di antara menteri-menteriku yang munafik? Kata Huzaifah, ada. Sayyidina Umar kan cerdas loh ya, artinya beliau ingin coba menggali infonya. Siapa? Kata Huzaifah, enggak saya jawab. Udah ditinggal sama Huzaifah. Tapi karena memang Sayyidina Umar adalah orang yang punya firasat yang cukup kuat, enggak lama berselang setelah bertanya seperti itu, ketahuan. Beliau tahu siapa orangnya dan akhirnya dipecat. Maksudnya di sini adalah setingkat Sayyidina Umar saja yang punya firasat cukup tinggi, orang yang cerdas sekali, bisa dikelabui oleh orang munafik. Apalagi kita hari ini, karena mereka orang munafik ini kalau ingin adu-adu ibadah, kuat-kuatan ibadah, kita nggak ada apa-apanya. Kalau dilihat ukuran kesolehan orang, misalnya kalau melihat ukuran kemampuan mereka dalam hal ibadah luar biasa. Kadang kita sering tertipu di sana. Tapi bukan berarti setelah udah ngapain juga taat-taat banget gitu ya, orang munafik jadi taat, nggak begitu juga cara memahaminya. Tapi orang munafik ini, nanti kita akan lihat bagaimana Huzaifah Al-Yamani ketika ditanya apa itu munafik. Kalau kita apa jawabnya? Yang kita pahami kalau disebut ayatul munafik salah, idza haddatsa kadzaba wa idza tumina
khana. Wa idza wa'ada akhlafa ya. Tiga itu yang sering kita ulang gitu ya. Kalau ngomong dusta, kalau janji ingkari, kalau dipercaya khianat. Tidak apa? Kalau dia diberi amanah ya, dia berkhianat. Tapi Hudzaifah Al-Yamani mendefinisikan munafik kan begitu. Padahal beliau orang yang paling tahu tentang orang munafik. Apa kata beliau? Ditanya oleh sahabat, apa itu munafik? Ini definisi munafik menurut beliau ya. Dan ini mungkin bisa menjadi tolak ukur di bagi kita. Munafik itu adalah engkau mengaku Islam tapi engkau tidak mengamalkannya. Ngeri kan Pak? Dan kita kena. Engkau mengaku Islam tapi engkau tidak mengamalkannya. Dari Islam itu ya. Baik. Kemudian keutamaan dari Hudzaifah Al-Yamani. Pertama adalah beliau orang yang paling mengetahui fitnah sampai hari kiamat. Maka di antara para seluruh sahabat, beliaulah yang menyimpan semua yang mengetahui fitnah. Nanti kita akan lihat di mana sumber fitnah terbesar. Fitnah itu bukan berarti kita memfitnah orang, bukan itu aja. Itu fitnah hakiki gitu ya. Tapi ini ada fitnah seperti halnya yang kita hadapi hari ini, Pak. Apa di antara buktinya? Ya, buktinya apa? Kita dengan sama-sama saudara kita aja berantem, ada nggak? Padahal urusan yang orangnya kemarin lah yang pas apa pilkada, pilpres kemarin, orang bertarung di sana itu kan hal wajar. Kalau menang kan biasa. Tapi nggak kelar-kelar. Atau ya beberapa tahun yang lalu masih aja gara-gara itu kita terpecah gitu. Hari ini aja kita Dajjal belum turun udah Dajjal turun fitnahnya jauh lebih hebat lagi, lebih besar. Apa jadinya kita? Makanya fitnah ini benar-benar kita lihat betul, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terjerumus, apalagi ikut-ikutan. Karena berat nanti pertanggungjawabannya. Kalau kita ingin mengetahui kadar sahabat besar, cukuplah kita merenungkan perbincangan antara Hudzaifah dengan Rasulullah. Dari Hudzaifah yang berkata, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair." Bertanya, manusia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Ya, mukhafata an yudrikani. Umumnya kita kalau nanya sesuatu itu tentang apa? Bagaimana cara beramal baik, betul ya? Bagaimana amalan ini gimana? Amalan biar mudah rezeki itu gimana? Amalan biar masuk surga itu gimana? Amalan biar keluarga sakinah itu gimana? Pasti kita tanya tentang kebaikan terus. Hudzaifah tidak. Beliau berbeda dengan umumnya orang. Beliau malah bertanya tentang, wahai Rasulullah, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Beliau bertanya tentang keburukan seperti fitnah tadi. Bertanya tentang keburukan bukan ingin mengikuti keburukan itu, bukan, tapi berusaha dengan sekuat tenaga menghindari diri dari keburukan. Kalau kita kan nanya yang dari sisi baiknya, beliau dari sisi jeleknya apa gimana, beliau hindari. Kemudian faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarrin faja'ana Allahu bi hadzal khair fa ba'da hadzal khair min asyarr. Hudzaifah bertanya,
wahai ya Rasulullah, dulu kami dalam keadaan jahiliyah dan keburukan, lalu Allah menghadirkan kebaikan ini kepada kami. Artinya datang Islam kepada kami, datang kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Setelah Islam, pada zaman Nabi kan kebaikan semua nih. Zaman Muhammad masih baik nih. Apakah setelah ini ada keburukan? Kata Nabi, beliau menjawab, ya, ada keburukan. Aku bertanya, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Kemudian beliau menjawab, iya, namun di sana banyak kabur. Nah, hari ini kita kelihatannya begitu ya. Ada banyak kebaikan tapi berkabur, remang-remang, nggak jelas kelihatannya. Nah, ini mungkin ya, ini masa kita lah ini. Kondisinya antara baik sama buruk itu kadang-kadang tipis banget. Malah yang buruk kadang-kadang dibenerin sekarang. Ada yang memperjuangkan, ya, ada yang jelas-jelas menyampaikan hal kurang baik lah di forum pengajian gitu ya. Udah menurunkan diri udah baik. Ada yang demo. Ada yang demo apa? Jangan turun. Diperjuangkan biar apa namanya? Balik lagi gitu dengan posisinya. Makanya kemudian ya ada kebaikan tapi di sana ada banyak kaburnya. Aku bertanya, apa kabur itu? Kemudian beliau menjawab, suatu kaum yang mengambil selain petunjukku, engkau menerima dan mengingkari perbuatan mereka. Kaum diajak untuk baik malah mengingkarinya, diajak untuk jalan yang benar malah pilih jalan yang benar. Kemudian Huzaifah tanya lagi, aku bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Nah, setelah kondisi kita ini masih ada kebaikan walaupun ada remang-remang. Apakah setelah itu ada keburukan? Beliau menjawab, iya, para penyeru ke pintu-pintu jahanam. Oh, tadi ya. Penyeru, ini apa maksudnya? Penyeru ke pintu-pintu jahanam. Ada banyak yang dia punya popularitas, bisa ngajak orang, tapi kepada kemaksiatan. Siapa yang menjawab seruan mereka, dan maka mereka akan melemparkannya ke dalam jahanam. Aku berkata, wahai Rasulullah, jelaskanlah ciri-ciri mereka kepada kami. Nah, apa ciri-cirinya? Beliau bersabda, mereka dari kalangan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Artinya mereka ini orang Islam. Orang Islam. Syahadat, puasa sama seperti kita. Aku bertanya, apa yang engkau perintahkan jika aku mendapati zaman tersebut? Nah, ini apa yang mesti kita lakukan, Pak? Beliau menjawab, hendaklah engkau berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Berpegang pada jamaah, harus berjamaah gitu. Jangan sendiri-sendiri. Jadi kalau sendiri-sendiri dianggap domba tersesat. Jangan sendiri, jamaah, berjamaah ke majelis pengajian, taklim, berguru, ya, harus ada jamaahnya. Jangan sendiri. Udahlah kita pas-pasan ilmu kita, terus nggak mau datang belajar, ya sudah, itu resikonya terlalu tinggi. Beliau menjangankan engkau berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku bertanya, bagaimana jika mereka tidak mempunyai jamaah dan imam? Nah, ini berarti daerah-daerah yang minoritas gitu ya. Nah, kalau kita mayoritas, daerah-daerah minoritas gimana nih? Nggak punya imam di sana. Beliau menjawab, jauhilah kelompok-kelompok tersebut semuanya, sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu, sementara engkau senantiasa demikian. Dan kondisi itu memang benar, ya pertaruhannya iman betul di sana.
Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, "Wallahi inni la'alamun nasi bi kulli fitnatin hiya ka'inatun fima baini wa bainas sa'ah." Bahwa demi Allah, akulah orang yang paling mengetahui tentang fitnah yang akan terjadi, yang ada di antara aku dan hari kiamat. Artinya beliau sendiri itu menyimpan rahasia itu, fitnah itu bukan hanya fitnah di masa setelah Nabi saja ada. Kan ada fitnah apa? Nabi palsu, orang murtad, itu kan hal-hal yang terjadi setelah Nabi wafat. Tapi sampai akhir zaman beliau cukup paham. Kemudian dari Hudzaifah lagi beliau berkata, "Qama fina Rasulullah maqaman fa haddatsana bima huwa ka'inun ila qiyamis sa'ah. Fa hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu." Rasulullah berdiri di hadapan kami dalam suatu kesempatan, lalu beliau menyampaikan kepada kami apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka di antara kami ada yang menghafalnya dan di antara kami ada yang melupakannya. Artinya terkait fitnah akhir zaman, peperangan besar, Imam Mahdi, terbunuhnya keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian keluarnya Dajjal, terbunuhnya Dajjal, dan kekhalifahan ala minhajin nubuwah. Kan nanti ada masa kembali lagi masa khalifah ala minhajin nubuwah pada masa Imam Mahdi. Baru setelahnya itu kurang lebih 40 tahun, setelah 40 tahun baru dunia kembali dalam kesesatan kiamat. Ini semua sudah disampaikan kepada para sahabat. Ada yang menghafalkannya, tapi ada yang melupakannya. Kemudian dari Zadzan bahwa Ali ditanya tentang Hudzaifah, Sayyidina Ali. Maka dia berkata, dia mengetahui orang-orang munafik dan bertanyalah kepadanya tentang perkara-perkara sulit, karena jika kalian bertanya kepadanya niscaya kalian mendapatinya sebagai orang yang berilmu. Jadi sahabat Sayyidina Ali sendiri, Sayyidina Ali kan kita tahu beliau adalah babul ilmi, pintunya ilmu. Nabi mensifati Sayyidina Ali ini orang yang cerdas. Tapi Sayyidina Ali sendiri mengatakan, kalau ingin bertanya ke Hudzaifah jangan pertanyaan-pertanyaan sepele, tanyalah pertanyaan-pertanyaan yang susah, yang berat-berat, tanya sama dia. Dan Hudzaifah ini fokus mengkaji keburukan orang-orang buruk. Unik ya. Biasanya kita mengkaji orang baik, tapi beliau ini memang spesialis mengkaji orang buruk dan sifat-sifatnya. Berat kaji ini. Karena gini, orang mengkaji orang baik itu biasanya sifat baiknya akan keluar kebaikan. Kalau kita kaji orang buruk, kalau iman kita nggak kuat, kita yang ikut. Maka memang orang-orang terpilih banget gitu ya. Sama ya, ketika kalau di aparat, kalau di polisi itu kan kalau diajarin ilmu maling ya Pak, tapi bukan untuk jadi maling. Betul ya? Karena untuk nangkap maling harus punya ilmu maling. Cuma kadang-kadang ada yang terjerumus juga. Kadang-kadang oknum kita bilang ya. Nah, maka Hudzaifah ini dibekali itu oleh Rasul. Kemudian fokus mengkaji keburukan orang buruk, kemunafikan dan orang yang munafik. Ya, kemunafikan dan orang munafik beda ya. Kemunafikan artinya tanda-tandanya. Orang munafik personalnya itu. Kemudian sehingga dia bisa berhati-hati terhadap mereka dan memperingatkan umat dari keburukan mereka. Nah, ini unik Pak. Spesialis beliau ini mengkaji orang-orang buruk, orang-orang munafik, buat data bagi penguasa untuk menghindari mereka. Tapi bukan untuk karena orang munafik itu kan dilarang bunuh oleh Nabi.
Maksudnya langsung bunuh mereka jangan. Apa kata Nabi? Bisa kan? Abdullah bin Salul berulang kali dia melakukan konspirasi. Bisa aja Nabi langsung perintahkan apa? Sayyidina Umar kan geram ketika fitnah terhadap Aisyah. Ya kan Abdullah bin Salul itu yang nebar. Bisa saja Nabi suruh bunuh tuh Abdullah bin Salul. Tapi kata Nabi jangan sampai orang akan menyangka Muhammad membunuh saudaranya. Makanya hukum terhadap orang munafik ini hati-hati benar, sangat hati-hati. Makanya di Al-Quran kan Allah mengancam orang munafik dengan ancaman yang cukup keras, ya. Illam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum. Kalaupun engkau meminta ampun kepada mereka, itu kan Nabi ketika Abdullah bin Salul mau mati kan Nabi mau minta ampun nih. Ya, Sayyidina Umar kan sampai mengatakan, ya Rasulullah jangan. Maksudnya enggak pantas engkau meminta ampun untuk selevel orang munafik begini. Tapi karena Nabi merasa ini udah syahadat, berharap matinya dalam keadaan baik. Yang ditegur oleh Allah kan, ya wahai Nabi, engkau meminta ampun, walaupun engkau meminta ampun kepadanya, level Nabi yang doa beliau tidak mungkin ditolak oleh Allah. Tapi ketika beliau meminta ampun untuk orang munafik, enggak diampuni, enggak Allah ampuni. Ngerinya munafik luar biasa. Apalagi kita doa kita buat orang munafik entah kemana-mana. Doa Nabi saja enggak Allah terima. Dengan kisah ketika Abdullah bin Salul mau mati dalam detik-detik terakhirnya. Ada Sayyidina Umar juga di sana. Jangan ya Rasul. Tapi wahai Umar, aku punya hak ambil ini. Udah Sayyidina Umar dia turun ya udah enggak jadi. Kemudian dari Abu Yahya berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Huzaifah, sedangkan aku ada di sisinya. Laki-laki berkata, apakah kemunafikan itu tadi ya? Engkau Islam tapi engkau tidak mengamalkannya. Dan Nabi membisikkan nama-nama munafik kepada Huzaifah dan beliau menerangkan kepadanya fitnah-fitnah yang akan terjadi dalam tubuh umat. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seorang laki-laki yang diberi ilham cerdik dan bijak, meminta petunjuk untuk dukungan kepada pendapat Huzaifah dan ilmunya dalam memilih dan mengetahui orang-orang yang akan diangkat menjadi pegawainya, menjadi menterinya. Bahkan Sayyidina Umar ketika ada kabar ada orang meninggal, yang beliau tanya apa? Huzaifah nyalatin kan? Sholat ini, beliau ikut sholat. Huzaifah nyalatin kan? Enggak, beliau enggak ikut. Karena tolak ukur beliau Huzaifah. Oh kita hari ini siapa? Siapa? Ya insya Allah lah di luar kita masih aman-aman aja. Kemudian sering ada pertanyaan, kenapa Huzaifah tidak hadir dalam perang Badar? Karena perang Badar beliau mengisahkan bahwa ketika terjadi perang Badar, Huzaifah dengan ayahnya sedang keluar dari kota Madinah. Ketika keluar dari kota Madinah, mereka ditangkap oleh pasukan Quraisy. Ketika ditanya, kalian bagian dari pasukan muslimin? Bukan, kami ingin balik ke Madinah. Nah, ini muncul fitnah ya, orang banyak nanya kadang-kadang dalam sirah itu mempertanyakan kok Huzaifah tak ada dalam perang Badar. Beliau menjelaskan beliau enggak ikut perang karena ditangkap, ditawar sama Quraisy, dan ketika ditanya mau kemana, ya ingin balik ke Madinah. Jadi bukan bagian dari pasukan Rasul. Karena kan pasukan Nabi ini pun bukan pasukan sebenarnya. Ini kan hanya kelompok
beberapa orang yang diajak oleh Nabi untuk menghadang kafilah dan gak ada niatan berhadapan dengan pasukan perangnya Quraisy. Makanya kan di ayat bercerita tentang perang Badar, kalau kalian, kata Allah, kalau kalian merencanakan ingin berperang, maka sungguh kalian tidak mungkin berperang. Karena sebelumnya, sebelum kisah Badar itu sendiri, itu ada pasukan Abu Jahal dengan pasukannya Sayyidina Hamzah, itu pernah sudah berhadapan-hadapan, mau perang. Ini pasukan, benar-benar pasukan. Ini direncanakan perangnya. Tapi pas mau perang, ada mereka melewati kebun. Salah kebun ini, pemilik kebun ini bersekutu dengan Quraisy, bersekutu juga dengan kaum muslimin. Dia bilang, jangan perang di sini. Kalau mau ribut-ribut jangan di sini. Quraisy nggak berani juga karena ada perjanjian sama orang ini. Kaum muslim juga ada perjanjian dengan orang ini. Akhirnya apa? Yang direncanakan ini nggak perang, nggak jadi perang. Makanya ketika perang Badar itu peperangan yang sebenarnya nggak diinginkan oleh kaum muslim, karena yang perang pertama nih, ya tiba-tiba aja begitu. Nah, tidak direncanakan, tapi Allah kuatkan iman kaum muslimin, pasukan-pasukan muslim. Kemudian ketika perang Uhud, setelah pasukan Quraisy balik, Pak, kemudian pasukan Khalid melakukan serangan dari belakang, ini kan kacau. Pasukan muslimin nggak kena, saling serang. Nah, di antara yang saling serang yang terbunuh, bunuh teman, salah satunya yang terbunuh itu adalah ayahnya Huzaifah. Jadi dalam perang itu antar kaum muslimin, karena udah tahu sasaran lagi, ayah beliau juga nggak pakai tanda gitu, karena kan kalau pasukan itu pakai tanda apa gitu ya, tanda ikat tangan atau apa gitu, atau di kepala, atau menunjukkan bahwa itu teman gitu. Nah, ini ada sahabat mulia juga yang lain nggak sengaja membunuh ayahnya Huzaifah sambil berteriak, ayahku jangan kau bunuh. Tapi karena mungkin dalam kancah peperangan nggak terdengar jelas, sampai ayah beliau terbunuh dalam perang Uhud tersebut. Mestinya kalau terbunuh, yang membunuh wajib bayar denda 100 ekor unta. Tapi Huzaifah mensedekahkan, artinya mengikhlaskan syahidnya ayahnya tanpa meminta dia balasan apa denda dari sahabat lain yang membunuh ayah Huzaifah. Kemudian kiprah beliau dalam perang Khandaq, ini tadi yang kita kisahkan, perang sedikit ya, perang Khandaq yang terakhir kita tutup ya. Nah, dalam perang Khandaq, kaum muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan Ahzab yang bergabung antara orang Yahudi, orang Quraisy, kemudian dari beberapa suku yang lainnya dari Ahzab. Ahzab itu kan dari Hizbun apa? Kelompok-kelompok gitu ya, kumpul. Nah, setelah melakukan pengepungan beberapa hari, sampai di satu malam, Nabi meminta salah seorang sahabat sambil menyampaikan, siapa di antara kalian yang ingin menemaniku di surga? Kondisinya pasukan muslimin udah makan beberapa hari dan kelaparan, malamnya dingin, jadi membuat orang terkonsentrasi gitu. Kita lagi dingin terus lapar tuh gimana Pak? Diajak kemana-mana semangat kan? Nggak semangat, udah capek. Nah, terus entah gimana kedorong gitu, Huzaifah maju Nabi lewat di pakai tongkat gitu. Siapa nih? Huzaifah ya Rasulullah. Nabi mengira itu maju nih, berarti dia mau nih. Panggil oleh Nabi, Huzaifah, kamu saya tugaskan untuk nyebrang parit ini, cari informasi apa yang dilakukan oleh pasukan Ahzab. Kata Huzaifah, sebelum berangkat Nabi
memberikan sebelum berangkat Nabi mendoakan Huzaifah. Kata Huzaifah, ketika aku akan menyeberangi Khandaq tersebut, tiba-tiba aku merasakan badanku hangat. Padahal dalam kedinginan, tiba-tiba aku rasakan hangat. Setelah nyebrang di endap-endap itu yang masuk ke pasukan Ahzab, pada saat itu bertepatan Abu Sufyan datang, pimpinan pasukan Ahzab dari Quraisy. Mereka, kalau kisah panjangnya kan intinya mereka merasa kecewa dengan Bani Quraidah, dengan orang-orang Yahudi karena dikhianati, padahal nggak berkhianat sebenarnya. Ada salah satu dari orang Yahudi yang masuk Islam, kemudian mengadu domba mereka, sehingga terkesan ini berkhianat. Singkat ceritanya begitulah. Sehingga setelah sampai di sana, maka Abu Sufyan mengatakan, kita Quraisy, kita sudah dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Besok pagi kita balik. Sudah kumpulkan semua pasukan. Kemudian kata Abu Sufyan, pastikan kamu mengenal siapa yang berdiri di samping kiri dan kananmu. Maka masing-masing saling tanya, siapa ini fulan, siapa ini fulan. Huzaifah sebelum ditanya, dia nanya duluan. Karena kalau ditanya, ketahuan kan. Nanya duluan ke kanan, nanya duluan ke kiri, jadi udah ditanya lagi. Akhirnya nanya. Dari situlah dapat info bahwa besok pagi kita akan kembali tinggalkan perkemahan ini. Nah, kata Huzaifah, sebelum berangkat juga dipesanin Nabi, kamu jangan melakukan apapun di sana. Padahal pada saat itu Huzaifah, kata beliau, Abu Sufyan cepat ada di depannya. Kalau dia lepaskan anak panah pasti mati. Tapi karena mengingat pesan Nabi, jangan lakukan apapun. Maka setelah itu balik. Setelah mendapat info penting ini, balik dan mendapati Nabi di tenda beliau sedang sholat, pakai kain selimut yang panjang. Ketika Huzaifah masuk, Nabi masih sholat, tapi Nabi menaikkan sisa selimutnya itu ke badan Huzaifah sampai belum tertidur. Nabi selesai sholat, Huzaifah menceritakan, ketika aku sampai ke tenda Nabi, aku kembali merasa kedinginan. Kan tugas sudah selesai. Berarti karomahnya itu tarik lagi. Tapi Nabi tahu di kedinginan diselimutin. Setelah diselimutin, Nabi bangun. Nabi selesai sholat, dibangunin oleh Nabi. Bangunlah wahai orang tidur. Huzaifah bangun, sampaikan, ceritakan kondisi pasukan Ahzab bahwa mereka besok pagi akan pulang. Nah ini diantara peran beliau dalam perang Khandaq. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan kisahkan bagaimana peran beliau dalam perang Nahrawan. Ini perang terbesar dengan pasukan Persia. Kaum muslimin hanya 30.000 pasukan. Pasukan Persia itu 150.000 pasukan. Yang mana kekuatan besar ini bisa dengan mudah dikalahkan oleh pasukan muslim. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kisah sahabat mulia Huzaifah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.